Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rahasia takbiratul ihram ini dari segi ilmu sufistik atau kajian-kajian tasawuf, termasuk dalamnya sifat 20. Ketika melaksanakan ibadah solat, takbiratul ihram hanya satu kali saja. Berbeda dengan takbiratul intiqal, takbir yang berpindah-pindah, itu banyak. Setiap kita berpindah rukun dalam bentuk tertentu, maka kita mengucapkan takbir intiqal namanya. Sedangkan pada takbiratul ihram itu hanya sekali saja awal solat. Ihram berasal dari kata haroma. Haroma artinya terlarang. Haram itu terlarang. Takbiratul ihram artinya takbir yang melarang. Melarang yang mana? Melarang sesuatu yang di luar solat masuk ke dalam solat. Kalau kita pergi ke sawah, kemudian pada waktu zuhur, kita bentang sajadah di atas pematang. Terangkat tangan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka haramlah sawah tadi masuk ke dalam solat kita. Jangan lagi gue mikir sawah tadi. Kalau kita ngurus urusan tanah, ketika takbiratul ihram itu naik, maka tidak boleh kita masukkan persoalan pertanahan tadi ke dalam solat kita. Kenapa? Jawabannya, kita sudah mengharamkannya dengan takbiratul ihram. Maka lafal takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Artinya Allah yang maha besar. Maknanya adalah ma siwallahu wal asghar, selain daripada Allah itu akan menjadi kecil. Kalau kita pedagang, lah kita lah solat, kita angkatkan tangan takbiratul ihram, dagangan kita naik. Allah yang maha besar, Allah tahu mana tempat yang berikan rezeki, mana tidak. Mana tempat kita melakukan yang ini, mana tidak. Ini pantas tidak diberikan rezeki. Allah tahu. Tinggalkan persoalan perdagangan. Masih wallahu wal asghar. Kalau kita sibuk dengan persoalan politik, terangkat tangan Allahu Akbar, maka persoalan politik menjadi kecil. Yang ada ketika itu adalah hubungan kita dengan Allah. Allah yang maha besar. Maka keluar kata-kata dari mulut kita setelah kita mentakbirkan Allah. Selain kata-kata kabira walhamdulillahi kasirau, kita sebutkan kata-kata wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan diriku ini Allah dari ujung kepala sampai ke ujung kaki semata-mata kepada Engkau ya Allah. Sehingga as-salah mi'raj al-mu'min. Solat itu adalah mi'rabnya orang yang beriman. Tiada yang menghijab antara hambanya dengan Tuhannya ketika dia melaksanakan ibadah solat. Kalau mampu kita melakukan takbiratul ihram seperti ini. Pertama, menghilangkan yang di luar solat masuk ke dalam solat. Yang kedua, menjadikan solat sebagai tempat tawajuh. Bermuwajjah, berdialog dengan Tuhan. Sehingga kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kalau kita ngatur Engkau, itu biasanya berhadapan. Ada kita ngelih. Iyyaka na'budu, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga Rasul ketika ditanya, apa itu ihsan? Rasul mengatakan, ihsan itu adalah anta'budullah ka'annaka tarahu. Menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kayu ngatur melihat dengan mata kita ni tak mungkin.
Karena mata kita ini yang bisa dilihatnya hanya dua saja. Mata kita ini. Pertama bentuk, yang kedua warna. Kalau kayu ngatur pula mata kita ini bisa melihat Tuhan, sudah mengatakan Tuhan berbentuk, Tuhan berwarna. Menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ini tidak boleh. Maka disebutkan di situ seakan-akan. Seakan-akan engkau melihat Allah. Mana kuncinya? Kuncinya ada pada takbiratul ihram. Kata-kata Allahu Akbar, takbiratul ihram ini ada pada rukun kauli. Ta'alluqnya pada samaknya Allah Subhanahu wa taala. Sama basar. Samaknya Allah. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ketika kayu ngato Allahu Akbar diawali oleh alif, diakhiri oleh ro. 8 huruf ini Allah mendengar yang kita baca. Itu namanya Allah bersama. Meskipun 1000 orang dalam masjid, semuanya mengucapkan Allahu Akbar. Ada yang mengucapkannya benar, ada yang mengucapkan salah. Semuanya didengar oleh Allah. Ada yang mengucapkannya biasa saja, ada yang mengucapkannya hanya di lidah saja, tidak sampai dalam hatinya. Allah tahu. Allah Maha mendengar apa yang dilakukan ketika Allahu Akbar tadi. Maka ta'alluqnya ada pada sifat samaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Allah Maha mendengar, maka kita akan berhati-hati ketika melaksanakan ibadah solat. Inilah letak kunci awal khusyuk dalam solat. Kalau ditanya Ustaz, bisa kita khusyuk dalam solat Ustaz? Jawabannya bisa. Kunci awal khusyuk dalam solat ada pada takbiratul ihram. Haramkan yang luar solat masuk ke dalam solat. Yang kedua, Allah Maha Besar. Ma siwallahu wal asghar. Allah yang Maha Besar selain daripada Allah menjadi kecil. Karena semuanya menjadi kecil, ini permulaan kita untuk mengatakan atau permulaan kita untuk bertawajuh, bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhusukan itu akan mudah kita dapatkan. Tapi kalau tidak kita masukkan dunia tasawuf ini dalam solat, fikih itu baik tadi itu. Lengkap yang 16 syarat tadi lengkap. Tapi dia tidak masukkan fikihnya, tidak masukkan ilmu sofistiknya seperti ini. Kadangkala sulit untuk mendapatkan kekhusukan dalam solat. Maka pernah orang solat pada zaman Rasul, sudah melaksanakan solat, kata Rasul, ulang sekali lagi. Dia laksanakan lagi solat, kata Rasul, ulang sekali lagi. Sampai 3 kali dia mengulangnya. Apa penyebabnya? Di antaranya, ibadah yang dia lakukan hanya sebatas fikih saja. Tidak dia masukkan nilai tumak ninahnya, nilai ketenangan ketika melaksanakan ibadah solat. Tenang secara lahiriah, tenang secara batiniah. Mana tenang secara batiniah? Bisa kita bertawajuh, bisa kita berhubungan dengan Allah dengan baik. Coba kalau kita coba pelan-pelan, terus insyaAllah kalau terus kayu mencoba, insyaAllah kayu akan menghasilkan rasa melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan tenang. Itu dari segi ilmu tasawuf. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.